Haleluya. Salam kemenangan iman. Selamat datang di YouTube channel Jamardi Boang Manalo. Di YouTube channel saya akan banyak menampilkan nyanyian lagu rohani, kesaksian, dan tentunya kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita buka saja langsung ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, bagaimana supaya orang muda hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya semuanya membuka Alkitabnya ya, bukan membuka yang lain. Karena puji nama Tuhan, kita baca saja bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kau kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, pemuda-pemudi, nah ya, saudara pasti tahulah ya apa yang sedang terjadi. Nah, pada saat ini bukan hanya di Yogyakarta, Indonesia, bahkan saudara bisa kita katakan di seluruh muka bumi ya. Tetapi satu hal ya, pemuda-pemudi harus tetap percaya terus pada Tuhan ya. Amen. Karena dikatakan segala sesuatunya itu sudah mendekati kesudahannya ya. Jadi sudah akan berakhir. Karena tidak ada yang kekal ya. Segala sesuatunya berakhir. Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Dan yang kekal itu hanyalah Tuhan. Yang kekal itu hanyalah kasih. Amen. Nah ya, jadi oleh sebab itu pemuda-pemudi, yuklah, dengan kesempatan-kesempatan yang masih ada ya, di masa muda saudara, mari ya saudara tetap mengerjakan, nah ya, bahkan menyelesaikan ya apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Nah, banyak hal saudara ya yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Nah, baik itu keselamatan, ya mungkin doa, kebenaran firman Tuhan, pelayanan saudara, atau visi saudara, ya visi yang sudah Tuhan berikan kepada pemuda-pemudi. Nah, itu semuanya harus saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah ya, karena apa saudara kasih nama Yesus? Segala sesuatunya terbatas. Amin. Nah ya, segala sesuatunya akan berakhir saudara ya. Waktu Tuhan itu akan ada. Waktu Tuhan itu akan datang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Mungkin pemuda-pemudi saudara bisa saja berpikir masih banyak, masih lama ya saudara. Ya, tapi satu hal kita harus kembali kepada firman Tuhan ya. Karena dikatakan segala sesuatunya sudah mendekati kesudahannya. Segala sesuatunya itu akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Tadi sudah saya katakan yang kekal itu hanyalah firman Tuhan. Yang kekal itu hanyalah Tuhan. Yang kekal itu hanyalah kasih. Selain daripada itu semuanya akan berakhir. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Oleh sebab itu yuk, mari saudara, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Saudara kasih nama Yesus, dengan kesempatan, dengan waktu yang masih ada. Misalnya, ini para mahasiswa ya, saudara kasih nama Yesus, kalau dikatakan, oh ini sudah mau deadline-nya ya, saudara pasti fokus, ya kan? Pasti fokus, tidak mau diganggu. Nah, handphonenya diapain? Dinonaktifkan. Ya, saudara kasih nama Yesus, yang tidak biasanya puasa, ini puasa terpaksa. Kenapa saudara kasih nama Yesus? Nah, karena fokus ini, karena waktunya sudah mau berakhir. Kemudian apalagi saudara kasih nama Yesus, yang biasanya saudara tidak tidur misalnya sampai larut malam, ini harus larut malam. Kenapa saudara? Waktunya tinggal sedikit lagi. Kenapa saudara? Karena kalau tidak diselesaikan, tentu saudara tidak akan mendapat nilai dan tentu tidak akan lulus. Nah, pemuda-pemudi, lebih lagi dalam kehidupan rohani ya. Semuanya itu saudara kasih nama Yesus akan ada masanya, akan ada waktunya. Kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Berarti saudara waktunya tinggal sedikit lagi. Haleluya. Kalaupun saudara kasih nama Yesus,
kita tidak tahu pasti ya kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi dengan tanda-tanda yang sudah dinyatakan, saudara kasih nama Yesus itu mengingatkan kita semuanya bahwa benar-benarlah waktunya tinggal sebentar lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi kalau selama ini pemuda-pemudi ya sudah mengerjakannya, puji nama Tuhan lah ya. Saudara mengerjakan keselamatan saudara, saudara mengerjakan pertobatan saudara, saudara mengerjakan doa saudara, saudara mengerjakan pelayanan saudara dengan sungguh-sungguh ya, dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, puji nama Tuhan. Saudara kasih nama Yesus ya. Berarti dengan waktu yang dekat lagi bisa saudara menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan. Tapi bagaimana kalau pemuda-pemudi nah selama ini tidak mengerjakannya saudara ya, atau sama sekali dia tidak mengerjakannya, atau saudara yang kasih nama Yesus dia hanya mengerjakan tapi sedikit saudara. Coba lihat ya, tadi saya sudah kasih contoh saudara ya, seorang mahasiswa atau mahasiswa tadi mau deadline ini saudara tugasnya ya, berarti saudara yang kasih nama Yesus nah dia akan fokus ya dengan waktu mungkin saudara kira-kira misalnya kita katakan saja 5 jam lagi, padahal masih banyak yang mau dikerjakan. Nah kemudian dia pun buat rencana bagaimana supaya dengan waktu 5 jam ini nah segala suatunya pekerjaan atau PR-nya tadi saudara bisa selesai ya. Saudara yang kasih nama Yesus, kenapa? Kalau dia tidak menyelesaikannya saudara, tentu dia tidak akan mendapat nilai dan tentu dia tidak akan lulus. Pemuda-pemudi begitu juga ya dengan waktunya Tuhan ya. Saudara yang kasih nama Yesus, saudara juga harus belajar menghitung hari-hari. Amin. Supaya saudara bisa mempergunakan waktu-waktu ini, supaya saudara bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara mengerjakan apapun itu yang sudah Tuhan percayakan, saudara kasih dalam nama Yesus ya, supaya saudara mengerjakannya. Haleluya. Saudara kasih nama Yesus ya, apalagi dalam waktu seperti ini, mungkin saudara, nah ini ya, saudara kasih nama Yesus sendiri ya, nah tidak ada yang perhatikan. Ya, ini diajak untuk apa ini saudara? Untuk dewasa. Haleluya. Bukan diajak untuk duniawi saudara, tapi diajak untuk dewasa. Kenapa saudara kasih nama Yesus? Ya, kenapa saudara? Saudara bisa saja ibadah sendiri, mungkin bisa bersama dengan kelompok sel itu pun terbatas ya. Saudara berdoa, puji nama Tuhan kalau saudara berdoa sendiri, saudara membaca firman Tuhan sendiri, saudara kasih nama Yesus ya. Melayani itu pun sekarang terbatas ya. Sepertinya melayani ini saudara ya, pujian penyembahan musik dan multimedia. Misalnya penginjilan, mungkin perkunjungan, apalagi saudara ya. Oke lah, doa sabat ya, pendoa sabat, doa berantai, puji nama Tuhan. Masih ada saudara diaturkan, doa sabat hari Kamis masih ada diaturkan. Nah saudara jadi serba terbatas. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi saudara, kalau kita mengerti waktunya Tuhan, ini mengajak semua pemuda-pemudi untuk apa? Untuk dewasa. Amin. Untuk dewasa saudara, supaya bisa mandiri. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kalaupun tidak diingatkan, kalaupun saudara tidak ada yang ini ya, yang apa saudara, yang mengingatkan tadi, tidak ada yang menghubungi saudara ya, yang sudah berdoa kan, sudah ini baca firman Tuhan, bagaimana persekutuanmu, bagaimana pembacaan firmanmu, oh bagaimana ya jiwa-jiwa anggota kelompok selmu, mungkin saudara PKS-nya, saudara kasih nama Yesus, kalaupun tidak diingatkan, tapi saudara ingat, ini waktunya Tuhan untuk apa saudara? Mengajari pemuda-pemudi untuk bisa dewasa. Haleluya. Pemuda-pemudi ya. Nah supaya apa saudara? Menggunakan waktu yang masih ada dan mengerjakannya saudara ya. Apa yang harus saudara kerjakan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu, yalah mari kita lihat kembali saudara dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Oke, bisa ditayangkan ya. Efesus 5 kita akan baca bersama-sama. Saya percaya semua pemuda-pemudi membuka Alkitabnya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca dulu ayat 15. Bersama-sama 1-2 ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, dikatakan tadi kalian itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, ya. Jadi pemuda-pemudi harus memperhatikan kehidupannya, ya. Terlebih lagi kehidupan rohaninya. Bagaimana saudara kasih nama Yesus, ya? Sudah berapa lama ini pandemi ini, saudara? Nah, ya, selama pandemi ini bagaimana kehidupan rohani saudara? Saudara pasti bisa melihat, ya, apakah bertumbuh atau saudara kasih nama Yesus biasa-biasa saja atau mengalami penurunan. Tapi hari ini saudara, ya, Tuhan mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, ayo perhatikan baik-baik, ya, bagaimana cara hidupmu, bagaimana kehidupan rohanimu, bagaimana doamu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana pembacaan firmanmu, bagaimana engkau melakukan firman Tuhan, apa yang bisa engkau lakukan. Kalaupun sepertinya engkau dibatasi pada saat ini, nah, ya, bagaimana? Perhatikanlah bagaimana kehidupanmu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus, pemuda-pemudi, haleluya. Saya percaya ada juga Bapak Ibu pasti melihat karena ada jemaat Tuhan, ya. Haleluya. Nah, pemuda-pemudi, ya. Jadi mari perhatikan saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Sungguh-sungguh saudara harus perhatikan. Nah, ya, kalaupun tidak ada yang mengingatkan, kalaupun tidak ada, ya, yang menghubungi saudara, tapi mari perhatikan bagaimana kehidupan rohanimu pada saat ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, firman Tuhan berkata saudara bahwa semuanya apa saudara mendatangkan kebaikan, ya. Bisa saja saudara setan berkarya yang jahat, tapi Tuhan mengembalikan kepada yang baik. Haleluya. Nah, ya, jadi bagaimanapun keadaan kita saudara saat ini, saudara kasih nama Yesus itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan rohani saudara, ya. Saudara mungkin berkata, ya, dengan alasan, ya, ini situasinya kan seperti ini, ya, maklumlah. Nah, ya, bisa mengertilah. Saudara kasih dalam nama Yesus. Nah, ya, bisa saja saudara kita berpikiran atau kita memiliki alasan seperti itu, tapi kita harus kembali pada firman Tuhan. Haleluya. Pemuda-pemudi harus kembali kepada firman Tuhan. Karena kehidupan pemuda-pemudi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi mari perhatikan. Kalau memperhatikan itu bagaimana saudara? Serius atau tidak serius? Oh, serius. Haleluya. Lain saudara dengan melihat. Kau melihat bisa sepintas saja. Tapi kalau memperhatikan itu saudara kasih nama Yesus, ya, semuanya itu bisa apa? Bisa kelihatan. Haleluya. Misalnya saudara kasih nama Yesus, ya, ada barang 10. Kalau dilihat saudara-saudaranya melihat sepintas saja, saudara tidak bisa melihat 10 tersebut. Saudara mungkin berkata, berapa barang itu? Kalau misalnya ada bertanya, oh, barang itu hanya ada 7. Ya. Kemudian si B melihat lagi, itu ada berapa? Oh, itu hanya ada 6. Kemudian si C berkata lagi, oh, tidak, itu hanya ada 8. Tetapi coba perhatikan, perhatikan berapa itu sebenarnya. Kemudian pun saudara memperhatikannya dengan, nah, tentu saudara akan berlaku dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, ya, jadi saudara pun tahu, saudara kasih nama Yesus, ternyata barang itu ada 10. Nah, ya, itulah saudara kasih nama Yesus kalau diperhatikan. Tuhan suka saudara kalau pemuda-pemudi memperhatikan kehidupan rohaninya. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Jadi Tuhan tidak menginginkan pemuda-pemudi ya menjadi apa saudara? Menjadi bebal. Ya. Tetapi saudara menjadi pemuda-pemudi yang apa? Yang arif, yang bijaksana. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan seperti orang bebal, saudara, ya, pura-pura tidak tahu, saudara tidak peduli, ya. Oh, nggak ada yang lihat kok. Itu kan bukan tanggung jawabku. Itu kan tanggung jawab ini si A atau si B. Saudara kasih dalam nama Yesus, bukan seperti itu. Haleluya. Tuhan mau pemuda-pemudi yang apa, saudara? Yang arif, yang bijaksana. Haleluya. Nah, pemuda-pemudi, ya, supaya jadilah kepada saudara, ya,
Karena Tuhan menginginkannya saudara pada akhir zaman ini, saudara yang kasih nama Yesus ya, menjadi pemuda-pemudi yang arif, yang tidak biasa-biasa. Kalau saudara biasa-biasa, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa nanti. Saudara bisa ketinggalan, saudara bisa nanti saudara tidak berhasil, saudara bisa nanti tidak berkemenangan, saudara kalau biasa-biasa. Atau saudara berkata, aku tidak melakukan itu, nah semuanya baik-baik saja. Oke saudara, itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi saudara, dari firman Tuhan berkata, segala sesuatunya ada masanya, ada waktunya. Nah saudara kasih nama Yesus. Kemudian ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Haleluya. Bergunakan waktu yang ada. Puji nama Tuhan saudara ya. Nah pemuda-pemudi masih bisa berada pada saat ini. Ini sudah tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 18 April ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya. Nah, bagaimana saudara? Sepertinya sudah 1 bulan ya. Pandemi ini saudara. Live streamingnya udah berapa ini? 1 bulan kita. Oke, puji nama Tuhan. Jadi dikatakan pergunakan waktu yang ada saudara ya. Kalaupun berbeda saudara ya. Tadi kita percaya ini akan berakhir. Haleluya. Tidak akan lama lagi lah. Amen. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, kalaupun waktunya seperti ini, tapi Tuhan katakan pergunakan waktu yang ada. Bukan berarti saudara kasih nama Yesus ya, karena pemerintah berkata saudara memberikan apa ini ya? Memberikan apa? Ya, sepertinya memberikan apa ini ya? Keringanan ya. Kayak semuanya stay at home ya. Semuanya berada di rumah. Nah, saudara kasih nama Yesus ya. Nah, belajarnya juga di rumah. Atau sebagian nanti bekerja di rumah saudara ya. Jadi banyak waktunya saudara di rumah. Saudara kasih nama Yesus. Nah ya, bagaimana ini mempergunakan waktunya? Biasanya kan sibuk saudara ya. Ke ini saudara, mana? Ke kuliah atau kerja saudara. Ya atau ini ya, berkunjungan keluar rumah lah seperti itu saudara ya. Tapi sekarang semuanya ada di mana saudara? Ada di rumah. Tapi Tuhan katakan apa saudara? Pergunakanlah waktu yang bergunakan waktu yang ada saudara. Haleluya. Tuhan mengizinkan ini semuanya juga menjadi apa? Ujian bagi kita, ujian bagi pemuda-pemudi. Bagaimana dengan waktu yang seperti ini, dengan waktu yang banyak, bagaimana? Apakah pemuda-pemudi mempergunakannya dengan baik, dengan benar, atau pemuda-pemudi mempergunakan semaunya saja? Besok aja. Nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa. Saudara kasih nama Yesus ya, tapi saya percaya pemuda-pemudi tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Semuanya mempergunakan waktu yang ada. Amin. Karena dikatakan saudara, karena hari-hari ini adalah jahat. Benar saudara. Nanti saudara bisa salahkan waktu, kan waktunya cepat, terlalu cepat, makanya saya nggak bisa menyelesaikannya. Itu waktunya itu nggak tepat itu, makanya saya nggak bisa. Jadi waktu yang kita salahkan saudara. Nah saudara kasih dalam nama Yesus ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara kasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan menuliskan saudara ya? Karena hari-hari ini adalah jahat, supaya pemuda-pemudi menghargakan waktu. Haleluya, menghargakan hari-harinya saudara. Haleluya, dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak berdalih-dalih saudara. Haleluya, saudara kasih dalam nama Yesus, tapi mempergunakannya dengan baik. Satu hari itu ada 24 jam. Nah saudara kasih nama Yesus ya. Nah pasti saudara bisa mengaturkannya. Bagaimana saudara ya, dengan 24 jam ini saudara benar-benar pergunakannya saudara dengan menyenangkan Tuhan. Haleluya, berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Saudara kasih nama Yesus ya, saya percaya kalau pemuda-pemudi mempergunakan waktu yang ada, saya percaya saudara akan berhasil. Haleluya. Saudara tidak akan katakan waktu yang salah, waktu yang jahat, waktu yang tidak tepat. Tidak saudara kasih dalam nama Yesus ya. Tapi kalau saudara pergunakan saudara dengan baik, maka waktu itu akan memberkati saudara. Haleluya. Waktu itu akan memberikan kemenangan bagi saudara. Waktu itu akan memberikan keberhasilan bagi saudara. Oke, puji nama Tuhan. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah tadi di atas apa saudara? Jangan seperti orang bebal. Nah ini ayat 17 dikatakan jangan kamu bodoh. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, berarti pemuda-pemudi dalam Tuhan tidak ada yang bodoh. Makanya Tuhan berkata jangan kamu bodoh, jangan berlaku bodoh. Saudara yang kasih nama Yesus ya, padahal Tuhan sudah berikan apa? Hikmat. Tuhan sudah berikan apa?
pintaran. Tetapi pemuda-pemudi berlaku apa saudara? Nah, berlaku bodoh. Tuhan berkata jangan kamu berlaku bodoh, ya. Tetapi usahakan apa dikatakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Cari tahulah saudara kehendak Tuhan. Jangan kehendak saudara saja. Saudara cari tahu. Oh, aku hari ini ngapain ya? Tahun depan apa ya? Ya. Nah, saudara kasih nama Yesus ya. Tahun 2021 nanti apa ya? Tahun 2000 berapa saudara? 22 ya. Nanti bagaimana ya? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi mari cari kehendak Tuhan. Haleluya. Atau saudara sudah punya rencana, selesai pandemi nanti aku satu ini, dua begini, tiga begini. Wah, kalau itu perkara roh, wah puji Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi satu hal, mari pemuda-pemudi, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hidup kita ini saudara, ini anugerah Tuhan. Amin. Kita ada saudara, ada yang pada saat ini juga oleh karena anugerah Tuhan. Saudara yang kasih nama saudara dalam perlindungan darah Yesus ya. Nah saudara, sehingga saudara tetap sehat, atau saudara tetap kuat, itu semuanya oleh karena apa saudara? Anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara carilah kehendak Tuhan. Kenapa sampai saat ini saudara ada dalam Tuhan? Kenapa saudara sampai saat ini dalam perlindungan darah Yesus ya? Saudara kasih nama Yesus ya. Untuk apa saudara? Supaya saudara mencari kehendak Tuhan. Apa yang maunya Tuhan? Saudara kasih nama Yesus ya dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah ya, karena itulah yang Tuhan mau saudara ya, berjalan terus dalam kehendak Tuhan, dan itu akan membuat saudara sampai pada rencana Tuhan, dan untuk itulah saudara diselamatkan. Amin. Bukan hanya untuk perkara-perkara ini saja ya, dunia, supaya saudara berhasil, supaya saudara beruntung, nah ya, supaya saudara apa? Nah, selesai kuliah, supaya saudara bekerja, yang sudah bekerja, supaya berhasil pekerjaannya, yang sudah berhasil pekerjaannya, supaya apa? Supaya berkeluarga, nanti punya anak, punya apa, cucu, punya cicit. Oke, puji nama Tuhan, itu semuanya tidak salah. Tapi satu hal, saudara, di atas itu semuanya, carilah kehendak Tuhan. Amin. Supaya apapun yang saudara putuskan, itu semuanya, karena saudara sudah dapatkan, apa saudara? Kehendak Tuhan. Haleluya. Makin puji nama Tuhan. Tadi saudara 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan ya, kan sudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa saudara? Kuasailah dirimu. Perlu penguasaan diri. Amin. Katakan perlu penguasaan diri. Saudara kasih dalam nama Yesus ya. Ini sangat penting sekali. Penguasaan saudara ya. Penguasaan pikiran, hati, kemauan kita saudara itu juga perlu kita kuasain ya. Nah, seperti firman Tuhan tadi, kita harus cari tahu apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Perkataan kita saudara, perbuatan kita, tindakan kita saudara. Nah ya, itu perlu apa saudara? Penguasaan diri. Perlu kita kuasai. Haleluya. Nah ya, supaya segala sesuatunya saudara semua dalam kehendak Tuhan ya. Tidak membuat pemuda-pemudi jatuh dalam Tuhan, jatuh dalam dosa, jauh dari Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus ya, atau keluar dari kehendak Tuhan. Bukan seperti itu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Firman Tuhan berkata, mari kita buka yuk dari Titus 2 ayat 6. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Alkitab elektronik gampang saja ya, mudah saja ya. Kita baca bersama-sama Titus pasal 2 ayat 6. 1-2 ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi dikatakan demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal, saudara. Dalam pikiran, hati, perasaan, kemauan, perkataan, tindakan, saudara. Perlu apa, saudara? Dikuasai. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Supaya apa saudara? Supaya tidak salah, tidak jauh dari Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, atau saudara tidak keluar daripada kehendak Tuhan. Nah ya, tapi semuanya saudara bisa mengerjakannya karena saudara ya, saudara bisa menguasai diri. Oleh sebab itu saudara tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Saudara kasih nama Yesus. Kemudian Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama-sama. Saya percaya saudara sudah menemukan ayatnya. 1-2 ya.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Nah ya, luar biasa sekali. Pemuda-pemudi. Nah ya, kenapa Tuhan katakan ya, tadi saudara kasih nama Yesus ya, nasihatin mereka. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Karena pemuda-pemudi ini kan saudara banyak sekali keinginannya. Haleluya, banyak kemauannya saudara ya. Nah jadi kalau tidak saudara menguasai diri, nah bisa keluar dari jalur, nah jalur Tuhan ya, atau kehendak Tuhan. Nah ya, makanya dikatakan saudara kasih nama Yesus dari Amsal 16 ayat 32 tadi, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang B-nya saya baca ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Melebihi saudara. Kalau lebih berarti apa saudara? Dia menjadi pemenang. Haleluya. Lebih saudara ya. Lebih daripada orang yang merebut kota. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kalau nah dia bisa menguasai diri. Jadi ini sangat penting sekali penguasaan diri. Amin. Haleluya. Karena kalau tidak menguasai diri saudara itu tadi lah ya. Nah ada tindakan yang salah, ada perbuatan yang salah, ada pikiran yang salah, ada perkataan yang salah saudara. Nah kalau salah bagaimana saudara? Yang rugi itu siapa? Nah tentu saudara sendiri. Saya percaya saudara tidak mau rugi, oleh sebab itu mari kuasai diri saudara. Haleluya pemuda-pemudi. Supaya saudara tetap di dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai saudara. Haleluya. Kita tidak tahu, saudara tidak tahu bagaimana ke depannya nanti saudara. Apalagi yang terjadi, oleh sebab itu saudara kasih nama Yesus sangat penting sekali untuk apa? Penguasaan diri. Amin. Supaya tidak menjadi lemah, tidak jadi putus asa saudara, tidak jadi tawar hati ya. Kemudian apa? Tidak jadi lemah. Loh kok begini ya? Padahal banyak yang masih saudara misalnya inginkan atau cita-citakan, atau banyak saudara mungkin ya saudara rencanakan ya B, A, B, C, D semuanya saudara. Tapi keadaannya kok seperti ini ya? Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah di satu hal, kalau saudara menguasai diri, saudara menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Semuanya bisa mendatangkan kebaikan. Kalaupun saat ini saudara mungkin sudah berkata kebaikan apa ya? Ini kan merugikan ini. Ya. Nah saudara kasih nama Yesus. Tapi mari tetap percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan. Kemudian dikatakan tadi saudara kasih nama Yesus. Dari 1 Petrus 4 ayat 7 tadi ya. Nah, kuasailah dirimu dan jadilah apa saudara? Tenang. Haleluya. Nah, perlu ini tenang saudara. Ya, perlu damai daripada Tuhan. Amin. Nah ya, supaya apa saudara kasih nama Yesus ya? Supaya tidak kasak kusuk. Nah ya, tidak apa saudara, tidak gegabah. Ya, apalagi saudara kasih nama Yesus. Nah, kalau keadaan tertekan, nah ya, banyak pergumulan, belum ya selesai masalah saudara. Belum lagi, nah ini ya pergumulan. Ini saudara kasih nama Yesus diserahkan pada Tuhan. Belum lagi mendapat jawaban doa secara nyata. Sudah datang B lagi. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi firman Tuhan berkata apa saudara? Jadilah tenang. Amin. Haleluya. Kalau pemuda-pemudi bisa menguasai diri, pasti bisa jadi apa? Jadi tenang. Kalau tidak bisa menguasai diri, tidak akan bisa tenang. Pasti gelisah. Ya, pasti gelisah saudara kasih nama Yesus ya. Sudah dilarang untuk keluar di rumah saja, tapi saudara sudah punya rencana kemana ya? Udah selesai ini ya. Aduh, gak bisa ini seperti ini terus. Nah, saudara kasih nama Yesus ya. Saudara pun bisa nanti bertindak tidak benar. Akibatnya nanti bisa apa? Fatal. Oke, mungkin pertama enggak apa-apa kok. Ya, saudara sudah berbuat misalnya sekali. Ternyata enggak apa-apa. Kemudian saudara kasih nama Yesus, saudara mau buat 2 kali lagi. Mungkin tidak apa-apa. Tapi saudara sebenarnya Tuhan sudah bicara. Rohku sudah bicara, ya anakku. Jangan seperti itu. Nah saudara kasih nama Yesus ya. Jadi janganlah saudara lanjutkan. Haleluya. Jadi apa dikatakan saudara? Tenang. Orang yang menguasai diri akan apa saudara? Tenang. Haleluya. Damai daripada Tuhan akan mengalir. Kalau tenang saudara, kalau ada damai, pasti bisa berpikir dengan apa? Dengan baik. Ya kan? Tapi saudara coba tidak tenang, tidak bisa menguasai diri, gelisah saudara, ya pasti tidak bisa berpikir dengan baik. Keputusannya pun nanti tidak benar, kemudian mengakibatkan apa saudara? Kerugian. Haleluya. Bagaimana supaya saudara bisa tenang? Yuk kita buka firman Tuhan Yesaya 32 pasal 17. Tentu saudara mencatatnya ya, saudara harus mencatat.
kita baca bersama-sama. Yuk. Yesaya pasal 32:17. 1, 2 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus, yang luar biasa firman Tuhan ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa saudara? Damai sejahtera. Nah, setiap kita tentu mau saudara damai sejahtera ya. Dalam keadaan kesulitan saudara ya. Dalam keadaan apa saudara? Nah ya, keberatan-keberatan lah ada ya di kehidupan ini saudara, pergumulan-pergumulan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tentu kita mau apa saudara? Damai. Amin. Nah ya, lalu saudara kasih nama Yesus bagaimana caranya? Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Jadi kalau saudara mau damai sejahtera, harus ada apa saudara? Kebenaran. Harus ada Tuhan. Harus ada firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Ya. Kalau misalnya saudara kasih nama Yesus, nah seperti yang saya sampaikan tadi, saudara gelisah, saudara, nah ya, lagi apa saudara ya, lagi putus asa, lagi tertekan, saudara kasih nama Yesus. Kalau saudara tidak ada kebenaran yang tadi, saudara akan bertindak dengan tidak benar ya, saudara akan bertindak dengan tidak benar. Tapi kalau saudara ada kebenaran, maka saudara akan apa saudara? Akan ada damai sejahtera. Amin. Percaya penuh kepada Tuhan. Haleluya. Percaya penuh kepada firman Tuhan. Percaya penuh kepada kebenaran. Haleluya. Karena firman Tuhan itu ada kebenaran. Kebenaran itu akan apa saudara? Memerdekakan. Tapi kalau pemuda-pemudi tidak memiliki firman Tuhan, tidak memiliki kebenaran, apa yang menjadi kekuatan saudara? Apa yang saudara pegang? Tidak ada. Oleh sebab itu saudara pun mulai apa? Olenglah ke kiri atau ke kanan. Ya, diombang-ambingkan saudara ke sana kemari. Karena tidak ada apa saudara? Kebenaran. Enggak ada pegangan saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya saudara kasih nama Yesus, situasi atau keadaan dunia ini lagi digoncang-gancing ke sana kemari. Tapi kalau saudara punya kebenaran, ada yang saudara pegang, maka saudara tidak akan jatuh. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Saudara akan tenang kalau memang memiliki kebenaran. Ya, apalagi saudara mempercayainya. Kalau saudara tidak memiliki kebenaran saudara dan tidak mempercayainya, nah ini tadi saudara tidak akan tenang, gelisah. Ya, gelisah terus, khawatir, tertekan, saudara kasih dalam nama Yesus. Ya, saudara ingin berbuat tapi karena situasinya tidak mendukung saudara. Saudara mau pergi, tapi saudara lagi tidak ada apa, dompetnya lagi kosong. Ya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus ya, karena segala sesuatu yang seperti ini terbatas. Nah, ini akan membuat saudara menjadi apa? Semakin tertekan. Ya, membuat saudara bisa semakin jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, akibat kebenaran ialah ketenangan. Amin. Jadi pemuda-pemudi harus memiliki kebenaran, harus memiliki firman Tuhan. Haleluya. Saudara kasih namanya supaya situasi, keadaan saat ini tidak mempengaruhi kehidupan rohani saudara. Saudara tetap bertumbuh dalam Tuhan. Saudara tetap setia. Saudara tetap berpegang teguh dalam Tuhan. Saudara tetap berurat berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kemudian dikatakan tadi saudara, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Puji nama Tuhan. Kalau saudara sudah memiliki kebenaran firman Tuhan, saudara pun bisa tenang. Saudara yang kasih nama Yesus dan ada damai sejahtera daripada Tuhan, ada kekuatan baru dalam kehidupan saudara, maka saudara pun bisa apa? Bisa berdoa. Amin. Haleluya. Tentu kita tahu saudara, kita percaya ya, setiap anak-anak Tuhan tidak bisa lepas dari doa. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi mari berdoa saudara. Amin. Berdoa saudara ya. Kalau saudara sudah berdoa mungkin beberapa kali, nah saudara lihat, loh kok tidak ada perubahan, tetap saja berdoa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi pemuda-pemudi harus apa? Harus berdoa. Pemuda-pemudi yang menjadi apa saudara? Menjadi pendoa.
Amin. Menjadi pendua sahabat. Kalaupun panggilan saudara tidak pendua sahabat, tapi saudara memang harus berdoa. Harus berdoa. Tidak bisa tidak saudara. Saudara harus berdoa. Amin. Karena kemenangan pemuda-pemudi juga ditentukan oleh apa? Oleh doa. Haleluya. Saudara kasih yang nama Yesus ya. Pengenalan akan Tuhan juga saudara. Itu akibat kenapa saudara? Saudara berdoa. Haleluya. Dengan berdoa membuat saudara semakin apa? Semakin intim dengan Tuhan. Amin. Membuat saudara semakin apa saudara? Semakin, nah ya, tentu semakin Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Nah, pemuda-pemudi, oleh sebab itu mari tiap-tiap hari isilah hidupmu dengan apa? Dengan doa. Nah ya, saudara tidak bisa tidak berdoa. Saudara harus berdoa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara harus disiplin. Kalaupun saudara ya, nah segala sesuatunya saat yang saudara kerjakan di rumah, saudara tetap disiplin. Kalaupun saudara punya banyak waktu, berdoalah saudara pada pagi hari. Nah ya, kalaupun saudara berkata, gak kemana-mana Pak Tuhan, nanti aja Tuhan ya, nanti siang saja. Misalnya saudara kasih nama Yesus ya, yang ini yang tetap ada di rumah. Saudara bukan seperti itu, haleluya. Tapi mari hargakan. Tadi kan sudah dikatakan di awal saudara pergunakan waktu yang ada. Jadi kalau waktunya berdoa, berdoa saudara. Waktunya memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kalaupun saudara banyak mungkin pekerjaan atau tugas saudara, yolah pagi-pagi itu saudara harus berdoa. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena apa saudara? Ya, supaya saudara tetap terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi ya. Jadi mari kerjakan saudara ya. Apa yang sudah saudara dapat pada hari ini, marilah saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Ya supaya saudara benar-benar menjadi pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan. Saudara kasih nama Yesus. Nah tadi yang pertama dikatakan apa saudara? Yang pertama tadi apa? Segala sesuatunya sudah mendekati kesudahannya. Ya segala sesuatunya akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya Tuhan, firman Tuhan dan kasih. Semua yang ada di dunia ini saudara, itu akan apa? Akan berlalu. Haleluya. Kemudian yang kedua apa saudara? Yang kedua tadi apa? Kuasailah dirimu. Menguasai diri saudara. Sangat penting sekali. Haleluya. Yang ketiga apa saudara? Jadilah tenang. Amin. Ya, jangan ditenang saudara oleh karena kebenaran, supaya saudara bisa apa? Bisa berdoa. Nah pemuda-pemudi, nah ya, jadi marilah kerjakan, lakukan hal ini saudara kasih nama Yesus. Saya percaya saudara, maka hidup saudara dalam kehendak Tuhan, hidup saudara pasti menyenangkan Tuhan. Saudara pasti tak bergairah di dalam Tuhan. Ya, saudara akan rindu dan haus terus akan Tuhan. Saudara akan bertumbuh dan bertambah-tambah dalam Tuhan. Haleluya. Kalaupun saudara kasih nama Yesus, keadaan atau situasi ini berubah, tetapi saudara, karena saudara tetap melakukan apa yang Tuhan mau, maka kehidupan rohani saudara pasti tetap pelihara. Amin. Maka saudara kasih nama Yesus ini akan berlangsung terus saudara. Saudara menjadi pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan, menjadi pemuda-pemudi yang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Nah ya, saudara kasih nama Yesus yang mengetahui kehendak Tuhan, yang berjalan terus di dalam kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kerjakanlah pemuda-pemudi ya, apa yang sudah saudara dapatkan pada hari ini. Biar Roh Kudus Allah bekerja dalam kehidupan saudara, memberikan kekuatan, kesanggupan bagi setiap pemuda-pemudi untuk bisa mengerjakannya. Maka ini sangat-sangat menyenangkan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Karena itulah yang menjadi kekuatan atas setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Dekat padamu Tuhan itu rindu setiap kami Tuhan, untuk memandang wajah-Mu Tuhan.